Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie, dimana pada kesempatan kali ini Fast Movie akan melanjutkan episode 12 sampai ke 13. Dimana di episode inilah season 3 series Breaking Bad telah berakhir. Buat kalian yang pengen lanjut di season berikutnya, silakan komen di bawah ini. Di episode sebelumnya, kita mengetahui bahwa Jesse telah menemukan dalang di balik terbunuhnya Combo, yang mana mereka ini merupakan gangster sekaligus orang yang merekrut anak di bawah umur demi kepentingan mereka sendiri. Hal ini tentu membuat dendam kesuma Jesse kembali mencuat. Akankah Jesse akan membalaskan dendam sahabatnya? Untuk tahu jawabannya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Say my name, Heisenberg. Di halaman rumah, di sana terlihat Walter dan Skyler kembali mendiskusikan perihal cara paling tepat untuk melakukan money laundry. Skyler tetap pada pendiriannya di mana ia ingin Walter menginvestasikan uang hasil narkobanya untuk membeli tempat pencucian mobil. Mengingat Walter tercatat pernah bekerja selama 4 tahun di sana. Langkah selanjutnya kemudian Walter memperkerjakan Skyler sebagai akuntannya, karena memang Skyler memiliki background sebagai seorang akuntan. Dengan begitulah maka petugas pajak tak akan curiga dengan praktek money laundry yang Walter lakukan. Meski cara yang dibuat Skyler sangatlah masuk akal, namun Walter menolak cara itu karena ia tak ingin melibatkan Skyler ke dalam lingkaran setan ini. Hingga di laboratorium, tepatnya setelah mereka selesai bekerja, Jesse ingin meminta waktu untuk berbicara dengan Walter. Mereka pun akhirnya memilih bar yang memang kondisi bar saat itu masih sepi, sehingga sangat cocok untuk melakukan diskusi. Jesse kemudian mengeluarkan 1 gram kristal meth biru yang kemarin baru saja ia beli. Jesse ingin Walter mengecek secara langsung apakah meth ini adalah buatan kita. Setelah dicek, Walter juga merasakan hal yang sama, di mana meth ini adalah produk yang kita buat. Merasa kebingungan dengan maksud Jesse, tentu Walter menanyakan kenapa barang ini bisa di tangannya. Dari sini Jesse mulai menjelaskan bahwa ia mendapatkan barang ini dari salah satu bandar yang telah membunuh Combo, yang berarti bandar yang telah membunuh Combo ini juga bekerja di bawah Gustavo. Tak hanya itu, Jesse juga menjelaskan bahwa mereka juga merekrut anak di bawah umur untuk menjadi bagian dari mereka, mulai dari menyuruhnya untuk menjual, bahkan sampai menyuruhnya untuk mengeksekusi saingan mereka. Dan tujuan dari percakapan ini tak lain adalah bahwa Jesse menginginkan balas dendam. Jesse ingin meminta bantuan Walter untuk dibuatkan racun, di mana dengan racun itulah Jesse akan menghabisi mereka. Berbeda dengan Jesse, Walter merasa balas dendam bukanlah strategi yang baik. Terlebih fakta bahwa mereka adalah bawahan Gustavo, yang berarti jika ada sesuatu terjadi pada mereka, Gustavo akan dengan mudah mengetahuinya. Dalam hal ini Walter menyarankan supaya Jesse jangan melakukan tindakan ceroboh ini. Namun bagi Jesse, membalaskan dendam sahabatnya adalah suatu keharusan, sehingga dengan atau tanpa bantuannya, Jesse akan tetap melakukannya. Merasa ucapan Jesse bukanlah sekedar bualan, Walter mengundang Jesse agar datang ke kantor Saul dalam rangka mengurungkan niatannya untuk balas dendam. Namun setelah menunggu waktu lama, sepertinya Jesse absen dalam pertemuan ini, sehingga hanya mereka berdua saja yang kini mencoba mencari solusi supaya Jesse jangan sampai melakukan balas dendam. Di sana Walter mempunyai ide untuk menjebloskan Jesse ke penjara level 2, di mana nanti Jesse hanya akan didakwa untuk memunguti sampah selama 30 hari saja. Dengan begitu sindikatnya tak akan terungkap oleh kepolisian. Dan setelah bebas, Walter yakin emosi Jesse pasti sudah mulai menurun, sehingga ia tak jadi untuk membalaskan dendamnya. Saul pun menyanggupi usulan Walter. Namun sebelum itu ia akan berbicara dulu dengan intelnya. Baru setelah itu ia akan menghubungi Walter. Sementara kali ini Jesse tengah bersama temannya yang kebetulan dia sering membeli meth dari musuhnya. Jesse meminta bantuan untuk memberikan burger ini kepada mereka, di mana burger itu sudah Jesse campur dengan racun. Jesse meyakinkan bahwa bandar itu telah membunuh sahabatnya. Itulah kenapa mereka harus mendapatkan balasan yang setimpal. Di saat yang sama saat itu Walter kedatangan tamu. Di mana kedatangan Mike kali ini ingin membicarakan terkait rencana Walter yang ingin menjebloskan Jesse ke dalam penjara level 2. Menurutnya rencana itu tidaklah tepat. Pasalnya bosnya tak akan senang jika Jesse sampai masuk ke dalam penjara.
Walter tentu saja bingung, karena Walter ini mengira jika bos yang Mike maksud dalam hal ini adalah Saul. Namun Walter salah, karena bos yang Mike maksud adalah Gustavo. Jadi Mike ini ternyata juga bekerja dengannya. Bahkan Mike ini bisa dibilang merupakan orang yang paling Gustavo percaya. Meski begitu, Mike berjanji tak akan membocorkan rencana ini kepada Gustavo. Namun seperti biasa, cepat atau lambat, Gustavo akan tahu segalanya. Ternyata Mike ini sangat menyayangkan kepada Walter. Kenapa ia bisa sampai mempercayai Jesse? Mike sadar bahwa memang dulu Jesse pernah menjadi rekan kerjanya. Namun kehadiran Jesse sangatlah membahayakan bagi bisnis, di mana jauh sebelum Walter kembali merekrut Jesse, Mike ternyata sudah memprediksi bahwa pasti Jesse hanya akan menjadi pengacau. "Bagaimana kau bisa tahu?" tanya Walter dengan penasaran. Mike pun mulai menceritakan pengalamannya saat bekerja di satuan kepolisian. Jadi dulu Mike pernah mendapatkan aduan masyarakat dengan kasus KDRT. Mike pun menindak dengan menjebloskannya ke dalam penjara. Hingga saat pria itu bebas, pria itu kembali menyiksa istrinya, dan Mike lagi-lagi mendapatkan aduan dari orang dan masalah yang sama untuk kedua kalinya. Karena Mike mulai muak, ia pun kembali menangkap pria itu dan membawanya ke suatu tempat. Mike pun menodongkan pistol tepat di dalam mulutnya, sambil mengancam jika ia kembali menganiaya istrinya, ia tak akan segan melepaskan tembakan tepat di dalam tenggorokannya. Mendapatkan ancaman serius, pria itu pun mulai ketakutan dan berjanji tak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dan setelah Mike melepaskannya, 2 minggu setelah itu Mike mendapatkan kabar bahwa pria tadi ternyata telah membunuh istrinya dengan sadis. Mike kembali menegaskan bahwa hikmah dari cerita tadi adalah ia memilih separuh langkah ketika harusnya mengambil langkah penuh. Dan Mike tak akan mengulangi kesalahan itu lagi, di mana dalam hal ini yang Mike maksud tak lain adalah kasus Jesse. Sementara Jesse sendiri kali ini tengah memantau lokasi untuk segera melancarkan aksinya. Hingga datanglah Mike yang mulai membawa Jesse untuk pergi dari tempat ini. Di posisinya kali ini, Jesse tentu berpikir bahwa pasti Mike akan segera menghabisinya di suatu tempat. Namun untungnya semua itu hanya pikiran Jesse saja, di mana Jesse hanya dibawa ke satu tempat yang mana di sana sudah ada Gustavo, Walter dan juga 2 orang bandar yang akan Jesse bunuh. Jadi tujuan dikumpulkannya mereka semua di sini dimaksudkan supaya perselisihan di antara mereka bisa diakhiri dengan damai. Mengingat antara kedua belah pihak sama-sama dalam kondisi salah. Jesse bersalah karena telah memerintahkan anak buahnya untuk berjualan di bukan wilayahnya, dan bandar ini bersalah karena telah membunuh. Tanpa diduga di sana Jesse malah menyalahkan Walter, karena menurutnya Walter telah mengadukan rencananya. Karena kondisi mulai tak terkontrol, Gustavo meminta 2 orang ini untuk menunggu di luar. Di sana Gustavo meluapkan kekesalannya dengan mengatakan bahwa 2 pria tadi adalah orang kepercayaannya, di mana jika bukan berkat Walter, Gustavo pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan cara berbeda, yakni dengan membunuh Jesse. Gustavo kembali menegaskan bahwa saat pria tadi masuk, Jesse harus bersalaman dan segera mengakhiri masalah ini dengan damai. Dengan berani Jesse bilang bahwa ia tak akan memaafkan mereka, karena mereka telah mengeksploitasi anak di bawah umur demi kepentingan mereka sendiri. Dengan raut muka kesal, Gustavo meminta supaya 2 pria tadi kembali masuk. Gustavo lalu memerintahkan supaya mereka tak lagi menggunakan anak kecil, dan mereka pun akhirnya berdamai di saat itu juga. Sepanjang perjalanan pulang, Jesse tampak memendam kemarahannya di hadapan Walter. Bahkan saat keluar dari mobilnya, Jesse sama sekali tak mengatakan sepatah kata pun. Setelah kejadian itu, Jesse kemudian bermalaman di kediaman rumah Andrea. Tanpa disangka, di sana Andrea mendapatkan kabar bahwa Thomas adiknya ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Semenjak tragedi itu, Walter sama sekali tak mendapatkan kabar terkini tentang Jesse. Rasa bersalah sekaligus panik mulai campur aduk menjadi satu. Hingga saat itu Walter tak sengaja mendengar berita di televisi yang mengabarkan adanya pembunuhan anak berumur 11 tahun yang diduga dibunuh oleh anggota gangster. Dengan hilangnya kabar Jesse ditambah dengan adanya berita pembunuhan tadi, Walter merasakan ada feeling yang kurang baik, sehingga Walter memutuskan untuk keluar rumah. Feeling itu memanglah benar, di mana kali ini Jesse tengah bersiap untuk kembali membalaskan dendamnya, meski sebelumnya ia telah berdamai dengan mereka. Namun saat Jesse mengeluarkan senjata, tiba-tiba mobil melesat ke arah 2 pria itu. Di mana mobil itu ternyata adalah mobil Walter. Melihat masih ada 1 korban yang sekarat, Walter langsung menembak pria itu di tempat.
Run. Setelah melakukan pembunuhan, Walter sempat hilang beberapa waktu, hingga setelah suasana mulai kondusif, Walter akhirnya memberanikan diri untuk bertemu langsung dengan Gustavo. Rasanya sangat tidak masuk akal jika orang rasional seperti Walter ini melakukan tindakan seperti itu, sehingga Gustavo meminta penjelasan kenapa Walter sampai rela melakukan tindakan impulsif tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengannya. Dengan kepercayaan dirinya, Walter menjelaskan bahwa paternya hampir saja tertembak, sehingga sudah menjadi kewajiban jika ia ikut membantunya. Gustavo sangat menyayangkan jika Walter sampai rela melakukan tindakan yang sangat beresiko itu hanya demi membantu seorang pria jangki yang bahkan tak bisa berdamai lebih dari 8 jam saja. Memang, ucap Walter, ia murka karena 2 orangmu telah membunuh anak kecil itu. Gustavo yang mulai hilang kesabaran lantas menanyakan di mana keberadaan Jesse saat ini. Tentu saja Walter tak memberitahukannya. Walter mulai mengganti topik pembicaraan dengan membicarakan 2 kemungkinan yang harus Gustavo putuskan dalam diskusi ini. Kemungkinan pertama, Gustavo membunuh Walter di saat ini juga, lalu menghabiskan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk memburu Jesse dan membunuhnya juga. Sebagai orang rasional, Gustavo paham betul bahwa kemungkinan pertama sama sekali tak menguntungkan, terutama bagi kelangsungan bisnisnya. Sehingga Gustavo terus menyimak opsi kedua yang mulai Walter jelaskan, di mana di opsi kedua Walter akan melanjutkan memasak dan meminta Gustavo melupakan Jesse serta semua masalah yang pernah terjadi. Dirasa opsi kedua lebih menguntungkan, Gustavo pun sepakat dengan opsi tersebut. Namun untuk mencari pengganti Jesse, Gustavo lah yang akan memilihnya. Dimana seperti yang kalian bisa tebak, Gale akhirnya kembali menjadi asisten Walter. Kita kemudian dialihkan kepada scene di mana Mike sengaja membuat aliran listrik menjadi konslet. Entah apa yang Mike lakukan, yang jelas Mike mulai membunuh 2 pria tak dikenal. Dengan perlahan Mike mulai masuk ke dalam rumah. Di mana di sana terdapat pria Tionghoa dan 1 pria bersenjata yang tengah bersembunyi. Setelah mendapatkan kode, Mike akhirnya berhasil melumpuhkannya. Jadi pria Tionghoa ini bernama Chow, seorang pengusaha bahan kimia yang selalu memenuhi kebutuhan Gustavo untuk membuat kristal meth. Mike pun melaporkan kepada Gustavo bahwa 4 orang itu diduga adalah suruhan kartel, di mana mereka ditugaskan untuk menghentikan suplai bahan metilemin supaya bisnis Gustavo bangkrut. Meski tugas Mike berhasil, ternyata hal itu tak membuat Gustavo puas. Ia masih gusar jika keberadaan Jesse masih belum ditemukan. Beranjak dari kantornya, Gustavo mulai berpindah tempat ke rumah Gale. Kedatangannya kemari ingin menanyakan apakah Gale sudah bisa memasak kristal meth seperti metode yang Walter lakukan. Karena memang Gale ini sudah belajar banyak bersama Walter, bukan tak mungkin jika ia sudah menguasai formula yang Walter miliki. Namun Gale masih perlu 1 kali pertemuan dengan Walter, ucapnya meyakinkan. Dari sini sepertinya Gustavo punya rencana untuk membunuh Walter karena orang kepercayaannya telah menyerap formula yang Walter miliki. Dan di pertemuan terakhir ini, Gale banyak menanyakan seputar formulanya. Walter pun terpaksa menjawab karena di sana anak buah Gustavo turut mengintimidasinya. Di tempat berbeda, Mike mulai memaksa Saul untuk menunjukkan alamat keberadaan Jesse. Mike tahu jika pasti Saul juga ikut berpartisipasi menyembunyikan Jesse. Awalnya Saul tak mau memberikan alamat karena hal itu bertentangan dengan kebijakan privasi kliennya. Namun pada akhirnya kejujuran Saul runtuh juga saat Mike mengancam akan mematahkan kakinya jika ia tak segera memberikan apa yang Mike mau. Di mana Saul langsung menuliskan alamat tempat Jesse bersembunyi. Selesai dari situ, Saul mulai bertemu dengan Walter. Mereka tengah membahas cara paling tepat untuk melakukan money laundry. Saul masih dengan instingnya, di mana ia yakin dengan menginvestkan uang Walter dengan membeli perusahaan laser mainan. Supaya lebih meyakinkan, Saul membawanya untuk mensurvei langsung perusahaan tersebut. Diam-diam anak buah Gustavo ternyata tengah membutuhkan mereka. Saat masuk ke dalam, Walter mulai mengisyaratkan bahwa keadaan sudah aman. Saul tentu langsung meluapkan kekesalannya. Bagaimana bisa keadaan ini dibilang aman? Mobilnya disadap, selalu diintai, bahkan intelnya sendiri tadi baru saja mengancamnya. Saul pun meminta bayaran lebih karena telah diseret ke dalam permasalahan Walter, terutama perihal menyembunyikan Jesse. Saul kembali menekankan bahwa cepat atau lambat, Mike pasti akan sadar dengan alamat palsu yang ia berikan.
sehingga Saul meminta supaya Walter segera menyelesaikan masalahnya di malam ini juga. Ternyata Walter ini sadar jika nyawanya tengah dalam keadaan bahaya. Satu-satunya Walter masih bisa hidup sampai saat ini hanya karena kekepoan Gale saja. Sampai saatnya tiba ketika Gale merasa percaya diri untuk memasak sendiri. Di saat itulah Gustavo akan segera bertindak. Satu hal yang Walter yakini ialah bahwa Gustavo tak ingin produksi meth-nya berhenti, dimana jika kita bisa membuat Walter menjadi satu-satunya ahli kimia yang Gustavo miliki, maka itu akan menjadi jaminan untuk kita bisa tetap hidup. Dengan kata lain, kita harus membunuh Gale. Jesse berterus terang bahwa ia tak sanggup melakukan tugas itu, karena seperti yang Walter bilang kemarin, bahwa ia bukanlah seorang pembunuh. Meski begitu, Walter akan tetap melakukannya. Hanya saja Walter meminta bantuan Jesse untuk melacak alamat Gale, dan sisanya akan ia lakukan sendiri. Sampai di keesokan harinya, Jesse berhasil melacak dan kemudian mengabarkan alamat Gale melalui saluran telepon. Walter pun siap untuk melakukan aksinya di malam ini juga. Sayangnya saat ia keluar, Vector anak buah Gustavo lebih dulu menjemput Walter. Katanya ada masalah kebocoran di dalam laboratorium. Anehnya saat itu Max juga turut hadir, di mana hal ini sangat meyakinkan bahwa pasti mereka semua akan membunuh Walter sebelum Walter menyingkirkan Gale. Walter yang sadar nyawanya berada di ujung tanduk mulai memohon supaya mereka tak perlu melakukan semua ini. Walter bahkan sampai memohon akan bekerja secara gratis dan berjanji tak akan membuat masalah lagi. Namun tetap saja Mac tak bisa menuruti ucapan Walter. Sampai pada akhirnya Walter menjanjikan akan memberikan Jesse sebagai ganti nyawanya. Dengan tawaran itu, barulah Mac menunda eksekusinya. Walter pun mulai mengambil teleponnya dan mulai menghubungi Jesse. Namun bukannya menyerahkan Jesse, Walter malah mengatakan bahwa kaulah yang harus membunuhnya, karena saat ini mereka menyandraku dan akan membunuhku. Di momen ini Walter merasa percaya diri bahwa mereka tak akan membunuhnya, mengingat bos mereka sangat memerlukannya. Terlebih Walter mengetahui alamat tempat tinggal Gale berada. 53 Juan Tabo, apartment 6. Sementara di rumah Gale, di sana Jesse mulai menodongkan pistol ke arah kepalanya. Jesse sebenarnya merasa tak tega untuk membunuh, namun demi menyelamatkan Walter, ia terpaksa melakukannya. Dan episode 13 season ketiga bersambung.